Norok bekna ka Allah, ka Kanjeng Nabi, tapi carana kudu norok sengkok. Seakan-akan mengaku nabi tapi tidak menyebutkan saya nabi. Tapi prakteknya seperti itu. Praktek kang akhirnya. Pada ben orang ngocak Tuhan na sengkok Allah, tapi cara-carana ibadahna lain. Sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para tantaretan hadirin, utamaipun para habaib, para kiai, pejabat pemerintah, para sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, kaulah cintai, kaulah muljaki. Moga-moga badana peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam raja banyak manfaatah berkatana ben Allah subhanahu wa ta'ala tetia tambahna hidayah taufik ke Allah dekat kita saja. Tetia tambahna pangalebur pangangkep cinta dekat Allah benda ke Kanjeng Nabi Muhammad, benda ke orang-orang Allah, orang-orang Kanjeng Nabi Muhammad. Ibadah aki peringatan Maulid Nabi Muhammad kaangkui mengenang, kaangkui membaca, kaangkui mendengarkan, kaangkui memperhatikan, kaangkui mempelajari, kaangkui pun nyampung Kanjeng Nabi Muhammad, perjalanan kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad, sifat-sifat Kanjeng Nabi Muhammad, akhlak-akhlak Kanjeng Nabi Muhammad, tuntunan-tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad, sunnah-sunnat Kanjeng Nabi Muhammad, ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tantretan beda orang cinta dek kasetong orang, beda orang cinta dek kasetong orang sehingga orang kenika sering mendatanginya, terus datang. Padahal ampun sering ki ingin lebih sering boleh, padahal ampun sekut ki terus sekut boleh, karena abekna cinta abekna selalu mengejar,
selalu mendatangi, ben selalu mendatangi karena cinta benar. Seneka cukan bila orang cinta dekat Allah Subhanahu wa taala pasti sering hadir, pasti sering acabis dekat Allah Subhanahu wa taala. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, bahkan terus abadna terus merasa kurang karena senang abadna, karena lebur, karena tertarik lebur sehingga terus kurang beda sholat malam, beda tahajud, kurang merasa kurang beda witir, arasa kurang beda duha ben seterusnya, padahal terus ki kurang karena orang yang selebur cinta akan selalu mendatangi yang dicintai. Nggak kenika orang cinta, nggak kenika orang lebur. Nomor 2, orang mun tidak ampun cinta, tidak orang ampun lebur, walaupun usaha untuk melupakan tak bisa, sulit. Waktu tepaan banyak orang atau ada orang sulit karena cinta selalu ingat. Orang mula cinta lebur selalu ingat. Teka usaha, teka pas cetak ngalak bental topoe bas pakun enggak tak bisa itu topoe nggak kenika mun orang ampun cinta. Kabadaan dak remah selalu ingat. Sapanikah juga orang bila cinta dekat Allah Subhanahu wa taala tak bisa melupakan. Walaupun misalnya tidak menyebut la ilaha illallah, tapi engatna pakun ka kenika, pakun ka la ilaha illallah. Walaupun tak mengucapkan Allah Allah, tapi atena ben ingatanna abadna Allah Allah. Ka kenika mon tak bisa melupakan cintai Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tak maca, misalnya tak maca la ilaha illallah tapi marah genika pun arana ka genika bakun. Walaupun tak maca Allah Allah tetap ka genika bakun. Karena cinta, marah genika cinta. Orang lebur, orang cinta marah genika. Tak bisa dilupakan. Karena jentepaan bededeng edepor, bededeng kantor, bededeng kebun, bededeng pasar, tak bisa lupa, selalu ingat. Deka selalu ingat deka pangeranna Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, orang mun tidak ampun lebur, tidak ampun cinta, mesti banyak nyebut ben seneng nyebut. Tidak nyebut nyamana, tidak orang nek nyebut nyamana, banyak nyebut nyamana, banyak nyebut nyamana ben seneng. La ilaha illallah, seneng Allah Allah, seneng. Benih kun maca seneng abana. Apa mak seneng? Karena cinta abana. Benih kun pada ben sekedar nyebut. Benih kun sekadar alikir, benih kun sekadar maca, tapi seneng abana tidak nyebut asmana. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah makon, Allah merintah ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makon ke kanjeng Nabi, sampaikan Nabi Muhammad, katakan Nabi Muhammad pada Pak, Qul in kuntum tuhibbunallah, mun bakna kapi cinta dekat Allah, fattabi'uni, ngikutan nambak nakapi dek kasengko, ikuti aku. Allah semakon dek kanjeng Nabi Muhammad untuk mengatakan in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kalau engkau cinta kepada Allah ikuti aku. Kalau kalian cinta kepada Allah ikutlah aku. Allah semerintah untuk menyampaikan pernikahan, maka bersena akan dicintai dengan Allah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bila orang panika cinta dekat Allah,
bila orang paneka lebur cinta dekat Allah, ben Allah pakon ngikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Mun orang cinta dekat Allah, mun orang merasa ngangkep dekat Allah, mun orang ngabdi dekat Allah, ngabula dekat Allah, akan menghambakan diri dekat Allah, bekal mabada hubungan ben Allah, cinta dekat Allah, kangkui pakon buktiaki ben Allah, norok pilihanna norok Kanjeng Nabi Muhammad. Karena nang tuntunan Allah se di bawah ben Kanjeng Nabi Muhammad, seeki ben Kanjeng Nabi Muhammad, tuntunan kenika nang dalam tuntunan Allah seepekta ben Kanjeng Nabi Muhammad, nang kenika beda ridho na Allah, nang kenika beda cinta na Allah, nang kenika beda cinta na Allah. Mangkana yuhibbukumullah, maka bersena bila ngikuti Rasulullah, maka bersena dicintai oleh Allah. Teti tuntunan na Kanjeng Nabi Muhammad se fardu, se wajib, se sunnah, se dianjurkan nang tuntunan kenika bila dilaksanakan, tuntunan kenika nang sunnah kenika bila dilaksanakan, maka bekal ngaule nang sunnah kenika beda cinta na Allah, beda ridho na Allah, beda pangapura na Allah, beda rahmat na Allah. Wallahu ghafurur rahim. Maka kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah nang bumi, tak bisa lepas ben Kanjeng Nabi Muhammad. Karena kenika tak lepas, tak bisa lepas ben Kanjeng Nabi Muhammad, karena kenika jalan se resmi selakar pele langsung ben Allah, selakar kasokani langsung ben Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari penikah syahadat te orang tak etaremah kalamun setong. Syahadat kotu dua tak etarema kalamun setong, kotu syahadat kotu dua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak bisa epesan gitu. Orang mun syahadat setong asyhadu an la ilaha illallah tak anda nyimpang dari Muhammadur Rasulullah, tak maju, tak laku. Maka tak bisa lepas, tak etarema syahadat orang mun syahadat setong. Maka dari penikah orang mun akuru, orang mencari guru ke barat, ke timur, utara, selatan, mencari guru kemana-mana, tidak lain ingin mencari tangga untuk nyambung kepada beliau Kanjeng Nabi Muhammad. Kangkui nyambung dekat orang tua kita, dekat guru kita, selakar dipilih langsung ben Allah Kanjeng Nabi Muhammad. Kita akuru ke barat, ke timur, ke deja, ke laut, nyare tangga, nyare dek on dek, kangkui akuru dekat Kanjeng Nabi Muhammad. Karena kenika si yutus langsung dekat sateja umat ben Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa perlu nak akuru dekat orang mun guru tak nyambung ke Kanjeng Nabi? Tidak ada artinya berguru kepada orang yang tidak nyambung kepada Nabi. Apa artinya? Kita tidak ingin sampai ke akhirat berada di rombongan lain selain rombongannya Kanjeng Nabi Muhammad. Kita berguru kemana-mana ingin masuk ke rombongannya beliau Kanjeng Nabi Muhammad. Maka nika tengah-tengah guru, mulai dari kita guru dekat ustad asampung ke ulama asampung dekat terus sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad. Tu saya asampung terus. Mun tuntunan nika melenceng, mun orang yang tak asampung, ada artinya kita guru. Kita tak ingin belajar syariat-syariat sendiri, kita tidak ingin belajar tarekat-tarekat sendiri. Kita tidak ingin belajar hakikat-hakikat sendiri, makrifah-makrifah sendiri yang bukan syariat yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, yang bukan tarekat yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad, yang bukan hakikat yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad, makrifah yang diajarkan. Kita tidak ingin keluar dari ajaran. Mun ajar syariat Kanjeng Nabi, tarekat Kanjeng Nabi, hakikat Kanjeng Nabi, makrifah si ajar kiban Kanjeng Nabi. Karena kenika saya kasokani langsung kangkui sampun resmi kangkui abimbing umat menika. Nah, apa artinya ajar hakikat lain? Tak pasal ke rombongan tibi. Saya rasa ajamin mau masuk ke rombongan lain. Karena ampun menyimpang dari dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Moga-moga napa saya sampaikan ini kan manfaat. Moga-moga saya sampaikan ini ke mereka. Para tantretan saja. Mereka kita ibadah peringatan Maulid Nabi. Mereka terus
ngidinga maca tentang Kanjeng Nabi Muhammad, tuntunanna, ajaranna, sifatna, sehingga tambah abid kita tambah dekat dan bisa oleh barakana syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tantretan saja. Para tantretan saja. Lakar mulai lamba orang aku kaman-kaman, warcobo kaman. Tapi kalau nyare dari Kanjeng Nabi Muhammad. Hakikat si ajar Kanjeng Nabi, makrifat si ajar Kanjeng Nabi. Pokok saya tak nyimpang dari Kanjeng Nabi Muhammad. Tak paju molan awas. Kun bela aroma sa paju, tapi sangguna tak paju. Karenanya lempang dari dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya terakhir mau sholawat. Orang mau sholawat, misalnya contohnya Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad atau ya Rabbi salli ala Muhammad atau Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tammah ala Sayyidina Muhammad. Tidak orang mau sholawat Allahumma du Allahna Muhammad, Allahumma Allahna Muhammad, Allahumma du Allahna Muhammad, Tuhanna Muhammad. Karena Allah saya sebut kada Allahumma sholli salat kamilah wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammad. Allah, karena Allah saya kecintai, Allah saya kecintai, Allah saya apa yang dekat Kanjeng Nabi Muhammad. Saya teti rahmat, saya pateti rahmat dekat kita setuju. Saya paringi wahyu kang kuya bimbing dekat kita setuju. Sallallahu ala Muhammad. Allah saya sebut, Allah saya apa yang solawat dekat hambana yang kini ke Kanjeng Nabi Muhammad. Allah saya habis. Oh ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi duh pangeran abdi. Salli ala Muhammad, pangeran si apareng, Allah si apareng dekat Kanjeng Nabi Muhammad. Kita terus masuk ke rombongan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari panika orang sebanyak maca solawat, orang sebanyak maca solawat tak epamate ben Allah. Tidak dapat dekat akhir puncak umurah tak epamate ben Allah kecuali husnul khotimah. Kenika penghargaan besar dari Allah, kenika pemberian sangat besar, sehingga tak epamate tidak dapat dekat akhir umurah kecuali husnul khotimah. Kenika orang sebanyak maca salawat selalu nyebut Allah, selalu seapareng ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad dan sebagainya. Ben orang sebanyak mau salawat panikah, ben orang sebanyak masa salawat seperti orang yang mempunyai guru rohani yang selalu membimbing kangkui keselamatan kauntongan sampai ke akhirat. Pada ben andi guru saya selalu abimbing dekat jalan Allah, saya selalu abimbing kangkui ngaule ridho Allah, saya selalu abimbing kangkui ngaule cinta Allah, saya kangkui saya pada ben andi guru rohani saya abimbing kangkui dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenika salawat, kenika orang sebanyak mau salawat pasti mon orang lebur nih. Kamu pertama nah arasa terpaksa ben sepadana ya. Tapi akhirnya tidak, karena kita rukun, kita harmonis ben Allah, kita harmonis ben Nabi, ben Kanjeng Nabi Muhammad sehingga tak nyaman ki maca selawat. Ki anyamanan anyanyi. Oke? Tapi tidak pun harmonis seneng sallallahu ala Muhammad. Enggak ta Allah saya apareng rahmat selawat dari Kanjeng Nabi Muhammad. Seneng pas maca. Asik maca mereka. Orang mau sholawat walaupun atena tak hadir takun oleh pahala, akan tetapi mun sampai hadir atena kenika pangkat pas seibuki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mun tero asampunga waktu hadir atena kenika pangkat seibuki. Tapi mun tak hadir atena tetap oleh kenjeren. Tapi mun tero asampunga tero ongkee waktu hadir atena. Muka-muka ipareng ngakia ban Allah subhanahu wa ta'ala. Muka-muka ipareng ngakia ban Allah subhanahu wa ta'ala. Para tantretan setuju. Kaulah ben para tantretan ia ceri. Kita ia ceri. Ben para ulama-ulama kita, ben para guru-guru kita. Sok aja setuju na mereka. Dadi amal bagus, dadi amal saleh, dadi akhirat, dadi ibadah.
ngakan niat tay patepak sing dadi ibadah. Nginom dadi ibadah, akalampi bisa dadi ibadah. Alako ke pasar, ke kebun, ke kantor dadi ibadah karena niat tepak. Karena lakar seesare ridha Allah Subhanahu wa taala sampai ke akhirat. Kalau orang yang akalampi nah. Mau tepen aurat ipakon bun pangeran. Ipakon. Bakun Allah saya padang. Ma entar ke pasar ke kebun, tanggung jawab sengkok dak ke Allah. Allah saya bes untuk memberi nafkah kepada istri, anak, keluarga ben seterusnya. Allah. Di sanajan entar ke pasar setiap langkah apa kun oleh kenceun. Ben ikun ke masjid oleh pahala. Tak entar ke pasar, walaupun entar ke kebun, walaupun entar ke pasar pakun oleh pahala. Kenapa? Karena saya bes Allah Subhanahu wa taala. Dalam ke pasar. Dalam rangka apa? Tanggung jawab sengkok dak ke Allah, kangkui abdi nafkah nabi nih dak anak. Allah saya bes. Itu walaupun bertabur dari pasar oleh kenceun. Perak nyaman atunya tapi pakun akhirat pakun. Allahumma sholli ala Muhammad. Moga-moga manfaat. Mangkana penting makuat sampungan ke Allah Kanjeng Nabi. Mun tak kuat bisa abalik tekak lalakon akhirat bisa dadi dunya. Salat tak karena pangeran kita dadi dunya mon. Tapi mun la sampung ke pangeran napa pasti dadi ibadah Rabbi pasana. Moga-moga napa saya sampai aki manfaat. Saya sampai aki barakah. Ampun cukup pagi sebenarnya santretan mau kenapa saya sampai yakin ini manfaat saya sampai yakin moga-moga manfaat moga-moga barakah cukup ini mun ki korang yang kita deh mun ki korang mun cukup ben kole cukup pagi mun ki korang yang kenapa ya terus lagi yang terus lagi cukup napa korang deh saya Budi juga saya kasih saya budi korang terus lagi ya kuliah nyokop pagi ya kan kanja tantretan ngocak korang napa saya terus lagi ya tore kuliah terus lagi ya tantretan napa saya terus lagi ya tore saya terus lagi ya asal saya tetia pengajian ke kapi saya tak tetia permainan saya tak tetia sia-sia tapi saya tetia pengajian ya tore tantretan mun korang kangkui kaulan rosakia apa kaulan tantretan mun mik bede se tanya aki ya pokok kapal warna pengajian mik bede se tanya aki ya orang torikot tapi jarang asolat dari kadang orang ahli torikot tapi kadang asolat dia bukan demi Allah karena Allah saya orang tarekat tapi ampo tak asolat dan kadang asolat kadang-kadang bunten ini pertanyaan saya pertama kenika tarekat kenika nguate dek syariat karena mintilah orang bila orang panika tarekat kenika nguate dek syariat hubungan ateh dek Allah tak peke hubungan zahir dek Allah juga tak peke bila orang panika engki terus kita nyon dek Allah Subhanahu wa taala kita pasti beda kekurangan cuma Allah sepakun teti harapan kita Allah sepakun teti harapan kita kalamun kita nika perak zahir malolo nika tak utuh separuh-separuh atau batin malolo juga separuh-separuh tapi mun zahir batin berarti utuh sakabian nada ke pangeran kenika seinyamaki orang muslim orang yang menyerahkan sepenuhnya ke Allah bila ada kekurangan bila ada salah cepat minta sapora ke Gusti Allah. Kenapa mak cepat minta sapora tobat? Karena takut mengganggu keutuhan penyerahan ke Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga nikah bermanfaat. Muga-muga tambahna hidayah taufik ban Allah Subhanahu wa taala. Ya tore mun ki beda. Mun terus akhir tore. Mun sobung totopah mun. Ya tore mun ki beda ya tore. Pola bisa bentuk. Mun tak tahu udah mau tak tahu. Ya tore, sampah ya tore. Ya tore, ki beda waktuna luas.
Siapa? Siapa? Ya, Ibu di muslimat oleh pokok bedemik kayak Ibu di. Ya toreh waktu lagi luas. Cep. Ya toreh. Eki ya toreh silahkan. Ya toreh. Katipun apa carana menghadirkan hati deka Gusti Allah? Katipun apa carana menghadirkan ate deka Gusti Allah? Kapi kaula tantretan ben Allah Subhanahu wa taala ini paringi ate. Berarti kare si aguna akhir. Berarti kare si aguna akhir. Hadir ate ona orang nikah macam-macam. Hadir atena orang nikah si maksud macam-macam tingkat-tingkat. Si pertama hadir ate ngakoe deka keesaan Allah Subhanahu wa taala atau ngakoe deka kebesaran Allah. Contohnya asolat. Asolat dalam rangka ngaku-ngaki ate ngaku-ngaki kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ate ngaku-ngaki kebesaran Allah, di orang yang salat Allahu Akbar. Ate ngaku-ngaki kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira mun tidak ate nikah hadir, kira-kira letolian apa punten? Letolian apa punten? Misalnya bodo orang muljo, bodo orang terhormat, abe bodo yadeuna. Napa abe mun bodo orang terhormat muljo agung pas letolian itu euna. Punten kan? Sanika cukeun mun orang atena hadir ngaku-ngaki kebesaran Allah pasti tak kira letolian. Ngak nikah dulu sementara jauhna muga manfaat. Kenika terus perhatikan kare si aguna kieu mun atena ampun beudeuk kare si aguna kieu. Kare mah bersih ben sabarena. Muga manfaat. Ya tore ibadah. Mun ibadah mun sobung eta apa? Ya tore hadirin. Bagaimana kalau orang cinta pada Rasulullah tapi tidak cinta kepada ulamanya Allah? Bagaimana orang cinta kepada Rasulullah tapi tidak cinta kepada ulama Allah? Bagaimana cinta kepada Rasulullah tapi tidak cinta kepada ulamanya Allah? Ini tak mungkin nih. Tak mungkin. Karena kalamun beda kenika, karena kenika tak bisa apesa. Para nabi la nufarriku baina ahadim mir rusuli. Para rasul-rasul nikah ben Kanjeng Nabi Muhammad tak apesa. Satu kesatuan. Siapa nikah juga ulama Allah pewaris Kanjeng Nabi seepesen langsung ben Kanjeng Nabi ulama warasatul anbiya. Kanjeng Nabi apesen ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa sabil akhir. Muntila orang cinta Kanjeng Nabi kenika terosaki, muntila orang cinta ongku pasti cinta ka ulama. Pasti cinta dek ka orang mukminin pasti. Mun punten berarti ki iseng cintana. Mun ongkuan pasti cinta dek ka Allah, pasti dekieun kenika bakal cinta ka ulama. Mun orang cinta Kanjeng Nabi pasti akhirnya cinta ke ulama. Sebaliknya bila orang cinta ke orang soleh pasti akhirnya bakal era cekee cinta ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenika kasampurnaan lah setong kan. Nika jawaban muka-muka manfaat. Karena muka-muka manfaat barakah. Karena cinta ke ulama anjuran dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu deh miki bedah. Apakah berbangsa dan bernegara juga diajarkan? Apakah berbangsa dan bernegara juga diajarkan oleh Rasulullah? Mungkin nikah tetia mungkin tidak mau simtut duror hi, tidak mau kusis tuh. Cari tanah Kanjeng Nabi. Nikah juga cari tanah Kanjeng Nabi kan. Cuma abah sama tuh udah marah nikah carana. Muka-muka manfaat kan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah ngajari berbangsa bernegara karena agamana Allah sebek taban Kanjeng Nabi nikah sampurna
Buktena Kanjeng Nabi ngangkat gubernur nang Yaman, ngangkat wali kota nang Auman, wali kota nang Mekah, gubernur nang Auman kenika ngangkat bodo panglima bun sepadana seangkat ban Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbangsa bernegara kenika sunnat Kanjeng Nabi Muhammad. Mati urusan bangsa bernegara akemi nekani hadat ya ceri ban Kanjeng. Napa boleh urusan raja pas tak ya cerena. Coba dibacakan sapaan gubernur-gubernur Kanjeng Nabi Muhammad, pejabat-pejabat Kanjeng Nabi Muhammad. Tolong dibacakan. Cek Kanjeng Nabi ngurusi bangsa bernegara. Benikun ngurusi bini, katang ke masyarakat agama, bangsa bernegara. Kapi karena ini agama masih sampurna. Coba baca silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Sayyidina Badan bin Saman sebagai gubernur di Yaman, mengangkat Sayyidina Khalid bin Sa'id sebagai gubernur di Son'a, mengangkat Sayyidina Ziyad bin Lubaid sebagai gubernur di Hadramaut, mengangkat Sayyidina Al-Ala bin Al-Hadrami sebagai gubernur di Al-Bahrain, mengangkat Sayyidina Amr bin As sebagai gubernur di Oman, mengangkat Sayyidina Attab bin Usaid sebagai wali kota di Mekah, mengangkat Sayyidina Abu Sufyan bin Harb sebagai gubernur di Najran, mengangkat Sayyidina Yazid bin Abi Sufyan sebagai gubernur di Taima, mengangkat Sayyidina Mu'ad bin Jabal sebagai militer di Yaman, mengangkat Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai hakim di Yaman, mengangkat Sayyidina Abu Ubaidah ibnul Jarrah sebagai pemutus agama di Najran, mengangkat Sayyidina Utsman bin Abdul As sebagai tokoh agama di Taif, mengangkat Sayyidina Abdullah bin Rawahah sebagai pengurus panen kurma di Khaybar, yang mana setelah beliau wafat digantikan oleh Sayyidina Jabbar bin Sakhr. Sampai ke urusan kurma, urusan ekonomi, perhatian Kanjeng Nabi. Ini saya angkat. Siapanya mana? Sayyidina Abdullah bin Rawahah. Saya diangkat sebagai pengurus panen kurma di Khaybar. Sampai urusan pertanian perhatian kiwan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup. Nih boleh ya, Satu kelompok yang mengatasnamakan satu organisasi, dia itu seorang cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah. Tapi dia itu menyarankan kepada santrinya, meskipun tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, itu pokok iling kepada Allah sama dengan sholat. Jadi pertanyaannya, ada kelompok yang mengatakan cinta kepada Rasulullah, tapi tidak sholat, tidak zakat, cukup iling. Cukup iling. Itu namanya mengatasnamakan Kanjeng Nabi dan mengatasnamakan Tuhan. Okay? Biasanya mengatasnamakan marah kenika. Orang bila cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, kenika biasanya ngangkui Quran TV, ngangkui Quran TV. Seakan-akan seperti ini, seakan-akan, beda Nabi boleh, norok bena ke Allah, ke Kanjeng Nabi, apa cara aku tuh norok sengkok. Seakan-akan mengaku Nabi, tapi tidak menyebutkan saya Nabi. Tapi praktiknya seperti itu. Praktekkan kenika. Pada ben orang ngocak Tuhan nasengkok Allah, tapi cara-caranya ibadahnya lain. Sehingga walaupun tidak nyebut dirinya sebagai Nabi, tapi prakteknya Tuhannya Allah, Nabinya kenika. Kenika jelas, kenika tak bener malah kenika. Mon sampai kenika tak maki orang asolat jadi tak ada parlona, asolat jadi tak wajib, asolat puasa tak wajib, maka ulama sepakat orang kenika kafir. Tapi mun abekna tak asolat karena abekna arasa dosa, karena malas kenika dosa beran. Tapi mun sampai tak mewajibkan, maka kalamun mate cek sampai kubur lagi papolong bener muslimin. Kau tu tak oleh papolong mun mate jangan dikuburkan bersama orang muslimin. Karena ketika orang yang mengatakan sholat tidak wajib, puasa tidak wajib. Padahal puasa si wajib, puasa zahir kau tu ilaksanaki, puasa batin kau tu ilaksanaki. Sholat zahir batin kau tu ilaksanaki karena perintahnya zahir batin. Itu persis, hampir persis seperti iblis, mau kepada Tuhan, kalau bersumpah tetap namanya Tuhan, tapi dia tidak mau kepada tuntunannya. Sorat torok ke Nabi Adam tak ada, ngurmat ke Nabi Adam tidak ada. Moga-moga manfaat barakah.